Toro, kau yang ngajak aku membahas tentang apalah kau bawa orang lain ini. Ngapain kau ajak orang ini nih? Toro, kau normal nggak, Toro? Siapa yang ngajak? Kau bisa diskusi? Kau normal nggak? Bisa diskusi kayak laki-laki? Ya, ini udah cocok Kau dua-dua. bisa nggak diskusi, Toro, kayak laki-laki? Bisa nggak? Bisa nggak kau ajak diskusi? Kau pendeta loh. Ya sudah, silakan. Apa masalah tentang perang Padri? Siapa moderator, Bang? Kan jadi moderator, Agak Bang. gila 55 Pak saya moderatornya. Mana aku tahu moderatornya ini kan PK Toro PA. Kau Di situ kenapa kau cuma kayak dikatakan gitu-gitu? ini. Aku juga bisa loh. Nah, aku juga bisa kayak gini-gini ketawa gini bonek. Oi, kau ini normal nggak? Kau normal nggak? Kau yang ngajak aku perang Padri. Aku bahas perang Batak. Oke, teman-teman perhatikan ya. Kita lihat. Oke, kayak gini teman-teman ya. Orang Kristen di sini tidak mengerti sama sekali bahwa agamanya merusak peradaban. Perhatikan ini. Lihat di sini ya, koalisi. Kutanya kau siapa dulu? Buka kemu dulu. Aku mau orang Minang, kayak mau siapa kek? Kalau sok-sokan depan aku itu, aku mau belajar sama kau asal kau jelas. Buka. Ya, mau ke orang Minang kau buka kemu dulu. Aku pengen tahu apa kredibilitasmu menjelaskan sejarah. Kurang ajar kali kau. Aku lagi berhadapan dengan Oten penghujat agama kita. Kau pula yang menyerang aku, kau pentungi aku dari belakang. Sementara kau ngaku Minang. Aku lagi meluruskan otaknya orang Kristen yang menghujat agama kita. Kau pula yang menyerang. Buka. Sejak kapan aku menyerahkan komadap? Kapan aku menyalahkan komadat? Aku nih orang beradat. Kau tahu, aku nih orang beradat loh. Buka kem kau. Buka kemu. Buka kemu munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Toro, kau yang ngajak aku membahas tentang apalah kau bawa orang lain ini. Ngapain kau ajak orang ini nih? Toro, kau normal nggak, Toro? Siapa yang ngajak? Kau bisa diskusi? Kau normal nggak? Bisa diskusi kayak laki-laki? Ya, ini udah cocok Kau dua-dua. bisa nggak diskusi, Toro, kayak laki-laki? Bisa nggak? Bisa nggak kau ajak diskusi? Kau pendeta loh. Ya sudah, silakan. Apa masalah tentang perang Padri?
Siapa moderator bang? Kan jadi moderator Agak bang. gila 55 ini menit. orang ini. Kita Atau ini 3 menit PK. moderator. Kita ini PK Toro. Nah, kenapa orang ini? Ayo dia ngerocos. Dulu ayo. Mana Ini moderatornya? bang, moderator bang. Atau apa Iya, ya, siapa bang? Saya moderatornya? Mana aku tahu moderatornya ini kan PK Toro PA. Kau Di situ kenapa kau cuman kayak dikatakan gitu-gitu? ini Aku juga bisa loh. Nah, aku juga bisa kayak gini-gini ketawa gini bonek. Oi, kau ini normal nggak? Kau normal nggak? Kau yang ngajak aku perang padri. Aku bahas perang Batak. Oke, teman-teman perhatikan ya. Kita lihat. Oke, kayak gini teman-teman ya. Orang Kristen di sini tidak mengerti sama sekali bahwa agamanya merusak peradaban. Perhatikan ini. Lihat di sini ya, koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending Batak. Zending Batak ini nih, perang Toba nih, perang Toba. Peran Zending dalam perang Toba. Utusan damai di Kemelut, diam kau berisik kau Toro. Kau laki-laki kayak betina kau. Kau yang ngajak aku perang padri kok. Kau pula yang suruh aku menjelaskan perang padri. Kau yang bawa-bawa perang padri, kau pula yang gak bisa menjelaskan. Aku bilang, kau bahas perang padri, aku bahas perang Toba. Ini perang Toba ini terkait tentang bagaimana Kristen masuk itu dibawa sama penjajah. Kau tengok ini. Koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending Batak dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak. Nih, tapi merupakan salah satu aspek sejarah kolonial seluruh Indonesia. Namun koalisi ini harus dipahami dalam konteks ideologi masa itu. Uli Kozok menguraikan secara terperinci berbagai konsep yang mendasari sikap misionaris dan yang merupakan azas atas misi serta juga azas penjajahan. Nih, penjajahan ya, penjajahan Toro. Nggak apa-apa dia mute saya juga mute dia. Nah, biar aja dia kan baca ayatnya nanti. Dia baca bagaimana kemudian nih kita perlihatkan sama mereka. Ini baru sejarah. Kau baca ini. No Mensen ya, menyebut dirinya bergabung bersama pasukan Belanda. Kau mute pun kau nggak dengar, tapi kau bisa tengok nih. No Mensen, kau tengok nih, menyebut dirinya bergabung bersama pasukan Belanda dan turut menumpas. Kau baca nih. No Mensen ya, kau baca nih baik-baik. No Mensen. No Mensen menyebut dirinya bergabung bersama pasukan Belanda dan turut menumpas gerakan perlawanan para pahlawan. Gak apa-apa di mute, aku tahu dia gak akan berani mendengarkan fakta ini. Yang penting kita ini live di YouTube. Jadi si Torosaki ini ngajak aku bahas tentang perang paderi. Apa masalahnya perang paderi? Kau perang paderi itu kau tahu nggak? Melawan kemunafikan, melawan maksiat. Kau nggak suka kan orang perang paderi melawan kemaksiatan karena kau suka sabung ayam, kau suka main perempuan, jadi kau marah ya. Orang-orang perang paderi itu melawan Belanda dengan kaum adat. Nah, sementara kau baca ini No Mensen, sekali lagi kuucapkan No Mensen. Siapa yang No Mensen ini? Gara-gara No Mensen inilah kau punya agama. Tanpa No Mensen ini kau nggak punya agama. Nih, No Mensen menyebut dirinya bergabung bersama pasukan Belanda dan turut menumpas gerakan perlawanan para pahlawan. No Mensen kau melawan pahlawan. Itu agama kau dibawa penjajah. Misionaris kau itu semuanya rata-rata ikut menjajah tanah Batak. Kau bawa perang padri, hancur lebur kau. Aku pakai data kalau bicara, pakai buku nih. Pengkhianat. Pengkhianat. Pendeta kau tuh pengkhianat, penginjil kau tuh pengkhianat. Nih aku bawa bukunya. Apa yang kau bawa perang padri? Kau yang bahas perang padri, kau pula yang nggak mampu membawa ke sini. Hantu belau nih, oten nih. Turun kau, enyah kau dari aku. Kau bahas perang padri sama aku. Nih kelakuan misionaris kalian nih. Gak tau malu kalian. Dikiranya aku takut bahas perang padri ya, Pak. Di mute sama dia. Mana berani. Tentang fitnah terhadap perang padri sudah dijawab sama Buya Hamka dalam bukunya. Nggak usah kau membodoh-bodohi umat kau. Ya. Enak aja kau melawan perang padri kok. Itu tema aku tuh, materi aku tuh. Nih, cukup buku Dr. Uli Kozok ini membongkar aib misionaris kalian. Kau enak aja kau. Dikiranya takut aku sama bapak kau aja aku nggak takut.
Nenek moyang kau aku nggak takut. Jangankan bahas perang Padri, perang apa yang kau mau bahas? Mana ada? Siapa ini? Siapa lah minta-minta PK ini? Siapa sih ini minta-minta PK ini? Suka aku loh. Jangan menyalahkan kaum adat Uni. Apa? Kaum adat pada waktu itu memang bersama dengan penjajah. Kalian bacalah sejarah. Bukan berarti seluruh kaum adat begitu. Makanya muncul adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah gara-gara perang Padri itu. Kalian jangan pula mentang-mentang orang Minang kalian menutup-nutupi sejarah. Memang faktanya begitu kok. Kalian pikir aku ini nggak baca sejarah apa? Kalian pikir aku nggak tahu apa-apa tentang sejarah? Yang menyalahkan kaum adat siapa? Yang kusalahkan adalah mereka yang bersama dengan penjajah. Gitu. Kalian tuh kalau seandainya saya bernarasi itu dengarkan baik-baik poin saya. Pada waktu itu kaum adat berlawanan dengan kaum Padri. Mau ngomong apa kalian? Bawa data kalau kalian diskusi sama aku. Banyak kali. Siapapun kalian, ayo berhadapan pakai literatur sama aku. Nih. Padri memang terbentuk oleh nenek mama. Ini Red Yellow nih ngerti nggak sih? Kau nggak ngerti apa-apa, jangan kau komentari Red Yellow. Aku lagi berhadapan sama orang Kristen, kau pun tak apa-apa yang kau komentari di sini. Paling muak, aku lagi berantem sama orang, tiba-tiba ada orang sok-sok ini loh senjatanya, aku tabok kalian. Orang lagi ngebahas ini sama Oten kok yang mencoba untuk memframing tentang perang Padri. Kau pula entah apa-apa yang kau bahas. Kalian tuh kalau ngomong nyambung sedikit. Gitu teman-teman ya. Orang-orang seperti si Torosaki ini tidak mengerti sejarah. Kenapa? Nih baca sejarah nih. Kalau kalian mau bawa-bawa agama, inilah fakta sejarah bahwa Nomensen itu adalah orang yang bahkan menumpas pahlawan. Tuh, perang Padri itu perang apa? Justru perang Padri itu di pihaknya adalah salah satunya Tuanku Imam Bonjol, pahlawan negara kita. Malah melawan penjajah. Orang-orang pada waktu itu yang senang kepada maksiat malah berpihak kepada penjajah. Kalian pikir aku nggak ngerti apa-apa tentang sejarah? Itu tema kesukaanku itu. Itu favorit aku bahas sejarah itu. Perang Padri itu fitnahnya semua telah dijawab sama Buya Hamka dalam bukunya. Kalian orang Minang ini bos. Orang Minang. Aku orang Minang. Aku kalau salah ya salah. Jangan dilayani manusia ini cuma tahu sejarah sopil. Lah kok naik kok ke atas sini? Red Yellow kok naik ke atas sini? Gak usah banyak cerita, naik kok ke atas sini. Aneh nih orang Islam, orang Minang ini. Aku pula yang kau serang. Aku lagi berhadapan dengan Oten yang memframing perang Padri, memframing para ulama. Kau ngapain? Aku pula yang kau kritisi. Ada-ada aja kau. Kenal juga gak kau sama aku? Aku juga gak kenal sama kau. Yang menyalahkan kaum adat siapa? Apa maksud komentar kau di bawah itu? Komentar kau di bawah, kapan aku menyalahkan kaum adat? Aku menjelaskan sama orang-orang bahwa kaum Padri itu melawan orang-orang yang berpihak kepada adat, yang bahkan melegalkan sabung ayam dan prostitusi. Kapan aku salahkan kaum adat? Justru kau tahu nggak? Gara-gara diam dulu kau dulu, aku ngomong dulu. Diam dulu, kau siapa? Aku tanya kau siapa dulu, buka kemu dulu. Aku mau orang Minang kek, mau siapa kek? Kalau sok-sokan depan aku itu, aku mau belajar sama kau asal kau jelas. Buka, ya. Mau ke orang Minang kau buka kemu dulu. Aku pengen tahu apa kredibilitasmu menjelaskan sejarah. Kurang ajar kali kau. Aku lagi berhadapan dengan Oten penghujat agama kita. Kau pula yang menyerang aku, kepentungi aku dari belakang. Sementara kau ngaku Minang. Aku lagi meluruskan otaknya orang Kristen yang menghujat agama kita. Kau pula yang menyalahkan kaum adat. Sejak kapan aku menyalahkan kaum adat? Kapan aku menyalahkan kaum adat? Aku nih orang beradat. Kau tahu, aku nih orang beradat loh. Buka kem kau. Buka kemu, munafik. Kalau ceramah aja kau, jangan jadi orang munafik kau. Jantan kau atau betino? Gua angko kalera ang mabuka lah kemang tu. Buka engkau takui anggan. Takui anggan. Takui utang nada ado. Na utang nado, utang nado. Buka kemang dan suruh anak berani waang do aden lu pulang nasihati. Anang tahu tentang sejarah. Kurang aja waang. Aden madoi orang Kristen yang menghujat perang Padri. Dan suruh ang buka kem ndak berani yang do. Ngaku-ngaku ang orang Minang. Buka kem waang. Buka kem waang ndak berani yang do. Jantan waang mengaku ulang orang Minang. Orang Minang model waang go. Ndak do orang Minang model lang tu do. Orang Minang tu tahu dia ereng, tahu jo gendeng, tahu dia nanampe. Orang sedang baparang melawan orang Kristen yang menghujat agama Islam. Ang pulau nan satu-satu pulau mapo dan menyerang den. Sia waang.
Kurang ajar ang kecil ang takui dan juang. Di mang tinggal. Dan datangi rumah hang. Kurang ajar dia. Siapa yang menyalahkan kaum adat dari tadi? Kau pikir aku ini nggak beradat apa? Aku ini orang beradat juga. Tapi kau ingat, justru karena perang Padri lah muncul namanya istilah filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Lai tahu ang tu buyuang. Baru ang laya kini patang baru laya den pulo nang ngapuan. Kurang aja ang. Kenal ndak ang joden do? Ada ndak kenal joang do? Naya angkat teh dan suruh buka kem ndak berani yang buka kem mungkuang do. Kurang ajar dia. Kita lagi debat sama orang Kristen yang coba memframing tentang perang Padri. Aku nih orang Minang. Pantang bagiku, agamaku dan sukuku. Kalian senggol-senggol. Pasti ku bela. Kalau memang benar. Kalau salah katakan salah. Benar katakan benar. Sejak kapan aku menyalahkan kaum adat? Faktanya memang begitu. Kaum adat berpihak kepada Belanda pada waktu itu. Bukan berarti seluruh orang yang beradat di Minang itu berpihak kepada Belanda. Pakai otak kau. Orang lagi emosi melihat si Torosaki kayak perempuan di situ. Waang lo satu mengecek. Iya disuruh buka kem nggak berani. Kau pikir aku nggak berani? Ang kecil anti nak takui dan juang. Sia waang tuh. Kenal ndak wak do. Lama sayang nuduh-nuduh orang mah. Jadi kalian kalau mau bahas perang Padri, bubuk kalian, ku bongkar aib agama kalian. Nih perang Toba nih. Misionaris kalian itu justru bersama dengan Belanda. Namanya siapa? Nomensen. Bahkan dia ikut menumpas para pahlawan. Perang Padri apa masalah? Justru perang Padri itu salah satu orang yang menjadi pahlawan nasional adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol pahlawan dia. Kalian bahas sejarah, itu favorit aku bahas sejarah. Aku nih ku tunjukkan sama kau ya, bahwa fakta memang pada waktu itu orang-orang beragama, para kaum ulama, mereka ingin Minang itu kembali melaksanakan nilai-nilai Islam. Karena banyak orang-orang yang cenderung dasar waang ngaku-ngaku ang orang Minang. Kecil ang picayo dan ang orang Minang. Tuh orang Minang na memang baah. Mampu masalahnya. Bagaimana kita mau bersabar? Kita lagi menghadapi penghujat seperti Torosaki. Torosaki itu adalah orang yang banyak memframing, memfitnah. Apa masalah dengan perang Padri? Dia ngajak kita bahas perang Padri. Dia suruh saya bernarasi. Saya katakan, kau bahas perang Padri, nanti kalau ada fitnahan kau, kuluruskan. Nih, aku bahas perang Toba nih. Nih perang Toba nih. Nomensen dan Belanda melawan pahlawan-pahlawan kita. Tuh, berani nggak kalian? Tuh. Dadah ya kalian. Yang dongeng itu Paulus ngajarkan dongeng. Aku punya datanya. Paulus mengajarkan dongeng. Nah, kalian blunder kalian. Orang lagi menghadapi si penghujat Torosaki. Nanya ang kamari buka kem ndak berani yang hantu belau. Waang lu pandai menilai den. Waang pas sia-sia. Kecil ang takut den. Kau pikir aku takut apa? 1000 orang kayak munafik kayak kau itu nggak takut aku. Kalau kenyataan yang kubongkar. Tentang perang Padri itu sudah dijawab oleh Buya Hamka. Fitnah-fitnah dari kaum-kaum yang ingin menjelek-jelekkan para ulama. Itu sudah dijawab sama Buya Hamka. Tahu? Nah, masalahnya perang Toba ini yang kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Devi. Pak Devi, sehat Bu? Sehat Pak. Silakan Pak. Agamanya apa Pak? Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, apa yang mau disampaikan Pak? Semangat terus, Bu, ya. Semangat terus. Siapa? Kaum munafik, kaum kafir, kaum musyrik, hantam aja mereka itu karena mereka merusak peradaban. Semoga sehat selalu Bu ya. Siap.
Salam dari Sumatera Utara. Siap. Dah, Bu. Izin turun, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Kalian di sini bahas perang Padri, giliran disuruh menjelaskan perang Padri, nggak mampu pendeta kalian itu. Giliran kutunjukkan kepada kalian nih buku ini yang menunjukkan Nommensen, misionaris kalian itu bahkan bersama Belanda melawan para pahlawan. Nah, gimana itu? Bahas itu. Cuman ketawa-ketawa aja pendeta kalian. Pendeta kalian ongok, pakak bada pendeta kalian, dan suruh manjalian. Ini apa lagi nih orang nih? Apa lagi nih? Kok mada ba nawa ang iwang ladeng kecet indak kecet deh. Mada wa ang mah. Mada napa jatuh den tolak. Nah. Kalian tahu nggak? Bahkan nih aku bukakan ini. Buya Hamka memberikan tanggapan kritis terhadap buku Tuanku Rao karya Mangaraja Onggang Perlindungan. Tahu kalian? Dan bahkan kata Buya Hamka, 80% isi buku Tuanku Rao adalah dusta dan sisanya 20% diragukan kebenarannya. Kenapa kita harus percaya kepada penipu-penipu ini? Bahkan Dr. Uli Kozok saja memberikan kesaksian bahwa mereka orang-orang dari mereka dari sana itu membuat sejarah tentang Nommensen itu bahkan tidak objektif. Itu namanya penipuan nih. Kalau aku bicara pakai data, nggak suka aku kayak kawan-kawan kalian, kayak apologet kalian itu bicara semuanya kebohongan aja. Kalian kalau ngomong sama aku tuh pakai data. Orang Minang nih bos, kau lawan. Kau pikir takut aku? Aku dididik sama kampung halamanku untuk apa? Jujur, pakai data kalau bicara. Ada kalian kayak gini, mampu kalian kayak gini. Nih, kau tengok ini. Ya, kau nggak valid pula bukuku. Kau pula yang bilang bukuku nggak valid. Kau tengok ini ISBN-nya nih ha. Ini ha, ISBN-nya. Kau tengok itu internasional. Ya, book number. Ya, International Standard Book Number. Kau tahu ISBN? Tahu kau ISBN nggak? Hah? Tahu nggak kau ISBN? Kau bilang ini nggak valid. ISBN ngerti kau ISBN nggak? Pernah kau kuliah nggak? ISBN adalah International Standard Book Number. Tahu kau? Kau bilang dataku nggak valid pula. Kau tengok ini, ini Pak kata Dr. Uli Kozok. Karena selama ini penulisan sejarah penginjilan di Tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Huria Kristen Batak Protestan HKBP sebagai penerus RMJ. Sayang, penulisan sejarah mereka cenderung berat sebelah dan tanpa adanya upaya untuk secara kritis mengevaluasi tokoh-tokoh penginjilan serta motivasi lembaga penginjilan yang berdiri di belakangnya. Kau bilang pula lah buku ini nggak valid. Dasar kau, dasar Utin. Buku kau bilang nggak valid, kitab kau nggak tahu siapa penjelas yang menuliskannya, nggak jelas. Kau bilang valid, nggak jelas kau. Jangan kau bahas-bahas Batak. Nenek moyang kau dilarang bahas Batak. Orang Batak itu adalah salah satu wilayah Indonesia yang masuk ke dalam kategori sejarah. Lah terus, kenapa nggak boleh bahas-bahas Batak? Orang buku sejarahnya ada kok tentang tanah Batak. Bapak kau rupanya yang larang-larang. Memang kau yang punya negara ini. Kok kau larang-larang pula aku membahas tentang tanah Batak? Mama kau rupanya yang punya tanah Batak, yang punya negara ini. Kau larang-larang aku membahas tanah Batak. Aku tuh membahas sejarah. Nah, kebetulan sejarahnya tentang tanah Batak. Kok nangis kau? Malu kau kenyataan yang ada? Udah. Malu kau kenyataan yang kubacakan? Bahwa ada raja-raja di sana yang bahkan mau dianeksasi oleh Belanda. Kalian dibahas tentang sejarah, giliran bahas-bahas tentang perang Padri.
Apa yang mau kau bawa di hadapanku? 80% buku Tuanku Rau yang ditulis oleh orang Batak itu kata siapa yang penulis buku Tuanku Rau ini? Ini kalian nih, kerjaan kalian nih. Kalau nggak memframing kerjaan kalian nih, Buya Hamka memberikan tanggapan kritis terhadap buku Tuanku Rau. Ya, karya Mangaraja Onggang Perlindungan. Apa itu? Siapa itu? Orang bernama Mangaraja Onggang Perlindungan itu orang Batak atau orang Minang? Hah? Nah, tahun 1964 yang menggambarkan kaum Padri sebagai pelaku kejam terhadap orang Batak dan adat Minangkabau. Tanggapan Hamka dituangkan dalam buku Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rau. Nih, kelakuan kalian nih. Bikin sejarah seenak udel kalian. Untung ada Buya Hamka. Diluruskan sama Buya Hamka. Bahkan Buya Hamka mengatakan 80% isi buku Tuanku Rau adalah dusta, 20%-nya diragukan kebenarannya. Terbiasa kalian mendengarkan dusta. Nih, beberapa tokoh yang disebut perlindungan tidak sesuai fakta. Misalnya Haji Piobang tidak mungkin menjadi tentara Muhammad Ali Pasha karena perbedaan waktu yang mencolok. Nih, tokoh Tuanku Rau yang disebut sebagai orang Batak ternyata menurut Hamka adalah orang Minangkabau, Rau Padang Matinggi, serta wafat di Panti Air Bangis pada tahun 1831 bukan 1821. Banyak kali penipuan. Tokoh seperti Tuanku Tambusai Hasan Nasution dan Tuanku Lelo yang disebut perlindungan dianggap karangan dan tak ditemukan dalam sumber sejarah valid. Penolakan terhadap klaim kekejaman eksesif. Hamka menolak narasi perlindungan yang menggambarkan kekerasan ekstrim seperti pembantaian jutaan orang Batak, perkosaan dan kekejaman lainnya sebagai fakta. Ia menilai ini sebagai khayalan belaka. Nah, di mana ini? Di Historia ID. Kalian ini kang tepu kalian. Kiranya percaya aja kita sama mereka ini. Untung ada Buya Hamka coba. Kebiasaan kalian itu. Apalah Buya nih? Apa Buya? Bentar Buya, aku lagi sendiri. Nanti dulu kalau Pak Yusuf ini udah babak belur, udah nggak perlu aku nih. Pak Yusuf jadi Kristen aja ya. Dia udah akut banget dokternya ya. Udah, aku lagi sendiri dulu. Ya Pak Yusuf jadi Kristen aja Pak Pendeta ya. Udah akut banget soalnya ya. Sorry ya, aku gelang ungu aja aku kasih ya. Pak Yusuf tidak bisa diobati, hanya Allah yang mampu mengembalikan Pak Yusuf ke jalannya karena Pak Yusuf sudah menolak ya. Udah, aku tinggalkan ya. Kalian oteng-oteng yang kebiasaan mendengarkan dusta dan takiyah Korintus ini. Enak aja kalian mau memframing. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau memang mau orang Minang sekalipun kalau kelakuannya biadab ya harus kita katakan, nggak boleh. Nggak ada ceritanya kita membela walaupun sekampung denganku. Kalau kelakuannya nggak betul ya nggak betul aja. Kau pikir aku ini berpihak kepada suku-sukuan? Tidak, aku berpihak kepada kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Enak aja kalian mau memframing. Ada marah-marah terus. Ini si Torosaki hantu belau, dia ajak aku diskusi, dia pula yang nggak mampu menjelaskan. Kata dia, ayo kita bahas tentang perang Padri. Ku ajak dua arah. Kau bahas perang Padri, aku bahas perang Batak. Aku bilang, ayo kita bahas dulu perang Padri. Suruh jelasin nggak berani jelasin. Hantu belau. Kenapa marah? Ya marahlah. Kan aku pengen bikin babak belur pendeta mereka. Dianya pengecut ternyata. Itu pendeta. Pendeta itu si Torosokai itu. Mungkin lulusan pakai amplop kali. Lulusan pakai roh-rohan katanya. Ya, lulusan pakai amplop biasanya blok. Memang mereka tuh memang terbiasa. Nih lah, ini buku ini jelas mengatakan, Dr. Ulu Kosok sendiri mengatakan mereka tuh nggak objektif bikin sejarah, suka-suka bapak moyangnya aja. Bikin aku emosi. Belum lagi ada orang aku nggak menyalahkan kaum adat. Aku bilang, aku hanya bilang bahwa pada waktu itu memang seperti itu. Ada keberpihakan. Mau bilang apa kau? Sejarah kok kayak gitu? Katakan benar itu kalau benar, katakan salah itu kalau salah. Jangan Si Edis TV ya, Edis TV itu adalah Tuhan kalian. Kalau aku berhadapan dengan dia, sudah siap kalian menghadapi Tuhan kalian yang Mokondo itu? Siap nggak kalian menghadapi Tuhan kalian yang Mokondo itu? Nggak lulus kemana-mana, nggak. Turun derajat.
Namanya kita lagi perang argumen ya pasti marah lah kak. Nggak ada ceritanya orang perang argumen bahas Iya, agama itu maksudnya. pakai lemah lembut selalu. Apalagi mereka menghujat, apalagi mereka memframing, apalagi mereka memfitnah. Mana mungkin aku diam aja mereka memfitnah. Mereka tuh sukanya Ya, cuman begitu. ada orang yang bisa dihadapi. Kalau kayak Edis itu kan Nggak, si Edis ngapain Orang ku yang hadapi? berpendidikan. Si Edis takjil itu nggak ada ininya, nggak ada ilmunya. makanya jadi bodoh. Nggak, orang-orang ini nggak ngerti. Kalau aku lagi model menghadapi para pendeta, tukang hujat pemfitnah agama itu, jangan kalian nasehatin aku ketika aku lagi berdebat loh. Serius. Ini bu kondo nih satu nih. Emosi. Malam, ini Rifa. Ya malam, murid Yesus yang idiot. Ya lagi bahas apa ini Yuni? Membahas tentang Tuhan yang mau kondo. Mau kondo itu artinya kontrol emosi ya. Eps, kakak, jangan dibilang kakak ini kebiasaan. Kakak ini kebiasaan loh. Jangan dibilangin mau kondo, modal kondo aja udah. Ya, Jangan diucapin gimana? nanti kok malah. Dasarnya Kita lagi dari mana? bahas ada Tuhan yang mau kondo. Ya dasarnya dari mana? Oke, ini dasarnya. Kakak kalau ngomong jangan bawa itu kak, jangan diplesetin kak. Kayak biasa nih nanti rumahku jadi rungkat gara-gara kakak nanti. Nih. Kalau aku enggak, Uni. Kalau aku enggak. Udah diam kau sama aja. Udah diam kau. Nah ya, kita lihat nih mau kondo. Enak aja kalian mau nyerang-nyerang agama Islam sama adat sama suku Minang. Hei, mimpi kalian mau memframing. Jabar Express, arti istilah Mokondo, bahasa gaul yang viral. Ternyata artinya adalah ini. Ya, kau tengok ini ya. Ini ya, aku tunjukkan kau artinya dulu ya. Nih, banyak netizen yang mengatakan Mokondo kepada kaum laki-laki di media sosial, khususnya di Twitter dan di aplikasi TikTok. Nah, apa arti istilah Mokondo? Nih. Arti Mokondo ternyata adalah laki-laki yang tidak punya modal, pria yang hanya ingin gratisan saja, modal barangnya aja. Ya, paham ya arti Mokondo ya? Paham kau? Buta huruf, idiot, paham kan? Ya lanjut. Nah, sekarang kutanya samamu. Kalau ada laki-laki yang tidak pernah bekerja hidupnya, apa yang dia mau cuma tinggal minta sama orang, bisa nggak dikatakan itu Mokondo? Bisa. Oke. Sekarang kutanya, kau percaya Tuhan kau laki-laki kan? Percaya. Nah berarti kau sepakat kalau Yesus Mokondo, karena ketika dia lapar dia cuma minta ikan goreng ke orang lain, tidak berusaha membelinya dengan bekerja. Dan ketika dia ingin naik keledai, dia ambil keledai orang tanpa dia bisa menciptakan keledai sendiri. Sepakat nggak kau kalau Yesus termasuk Tuhan yang Mokondo? Perbaiki dulu. Bahkan dia minta sedekah. Nih, kutunjukkan kau ayatnya ya. Kan kau yang bilang Mokondo itu adalah laki-laki yang tidak berguna buat peradaban dan termasuk dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau laki-laki normal sehat minta sedekah, menurut kau Mokondo nggak itu? Laki-laki sehat. Normal, Sedekah. hidupnya minta sedekah, Mokondo nggak? Ya Mokondo. Oke, Mokondo. Buka Filipi pasal kedua nomor 6 ya. Nah, dan kau tengok di sini di Filipi pasal 2 nomor 6, ternyata menurut tafsiran Matthew Henry, Yesus itu ternyata jeng nih. Yesus dibesarkan secara sederhana mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, hidupnya miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Berarti kau sepakat Yesus Mokondo? Itu siapa? Matius Henry. Ya, ini kata Matthew Henry, salah satu penafsir kitab kalian. Ya, itu kan tafsir. Iya, kalau
Si Matthew Henry ini menafsir begini. Kau terima nggak penafsirannya? Iya kan dia menafsir, saya tanya dari Iya, Bible. kau sebagai orang Kristen menerima nggak tafsirannya? Iya, yang saya tanya dari Bible bukan tafsiran. Itu Filipi pasal 2 nomor 6. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi hamba, menjadi budak. Mana sih itu Mukondo? Lah, sekarang saya tanya, Yesus pernah kerja nggak? Kalau ada dalilnya dia bekerja, gimana? Ya tunjukkan dia bekerja dalilnya. Siap. Jeng jeng jeng. Nggak apa-apa. Nah, tapi tadi Matthew Henry sudah mengatakan bahwa dia itu hidup minta sedekah. Dengar dulu. Aku menunjukkan dalil, data. Pertama. Yang kedua, ketika dia mengambil keledai, itu punya orang yang dia ambil itu hasil pekerjaan atau hasil rampokan. Nanti saya tunjukkan ke kamu keledai itu dikembalikan. Tunjukkan dua-duanya. Siap. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus? Ya, kata siapa? Kata siapa dia tukang kayu? Kata siapa dia tukang kayu? Sebentar. Kata siapa? Yang bilang dia tukang kayu siapa? Sebentar, sabar dulu. Baca dulu. Ini perkataan siapa? Ya. Yang bilang dia tukang kayu siapa? Dan apa buktinya kalau dia itu betul-betul tukang kayu dan pernah bekerja sebagai tukang kayu? Ini buktinya. Kalau kata orang ya mana buktinya? Itu kan kata orang, siapa yang berkata situ? Yang bilang, bukankah iya? Loh, dalam kitab kau banyak loh orang yang berbohong mengatakan Yesus Beelzebul, itu jujur nggak? Ada orang mengatakan Yesus dari Beelzebul, itu bohong atau dusta atau beneran? Itu kan tuduhan. Nah, ini bisa jadi tuduhan, makanya harus ada bukti. Mana waktu tertulis dia pernah terlihat bekerja tuh mana? Sebagai bentuk validasi kalau dia betul-betul seorang pekerja. Ini kan kata orang di sini. Di kitab kau itu kan banyak kata orang yang tidak benar kan? Yesus dibilang ODGJ, tuduhan. Yesus dibilang sebagai orang yang, entar dulu. Yesus dikatakan dari Beelzebul. Nah, gini, diam. Lalu ada orang berkata, dia tukang kayu. Nah, dari mana kau bisa memvalidasi kalau dia betul-betul tukang kayu? Yang tukang kayu itu setahu aku bapak tirinya. Lo giliran kau bilang Al-Hijr ayat 6 itu kau pasti nggak terima juga. Loh, Al-Hijr itu jelas orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila, artinya tuduhan. Nah, ini kata-kata dari siapa? Yang mengatakan bahwa dia adalah tukang kayu itu siapa? Dari mana kau tahu kalau ini adalah perkataan jujur bukan tuduhan juga? Kau bisa buktikan ke saya bahwasanya Al-Hijr ayat 6 itu palsu, bukan tuduhan. Saya tidak pernah bilang kalau itu palsu. Ayat itu ayat asli. Di situ dikatakan bahwa mereka berkata, iya, bukankah ia ini tukang kayu? Siapa yang bicara itu? Saya tanya, bukankah ia ini tukang kayu? Yang bicara di situ siapa? Bisa nggak gantian ngomong? Bisa, asal kau jawab pertanyaanku. Bukankah ia ini tukang kayu? Yang ngomong siapa itu? Kalau udah terpojok itu ganti. Saya tanya sekali lagi, bukankah ia ini tukang kayu? Yang ngomong siapa? Sebentar ya. Oke, kubukakan lagi di Matius 13 ya, sebentar. Ini jangan kemana-mana dulu. Ini aku lagi nanya, enggak, kita masih siapa membahas. orang yang bicara? Bukankah ia tukang kayu? Siapa yang ngomong sehingga layak dipercaya omongannya? Sekali Jadi lagi kutanya penulisnya ya. Pak Markus. Kalau sekali lagi kutanya, kau tunjukkan sama aku kalau yang bicara itu Markus. Mana datanya kalau yang bicara itu Markus? Ayo. Lo penulis Injil Markus siapa? Gak jelas nih, kutunjukkan kau siapa penulis kitab kau nih. Gini kalau bicara diskusi itu, pakai data lah kalau kau diskusi itu. Jadi Ini apa ini? Bukan data. Loh, ini data, tapi kutanya, itu kan kata orang. Orangnya siapa? Kan Yesus dikatakan dari Beelzebul. Ya penulisnya siapa? Gak jelas penulis kitab kau. Saya nggak tahu. Tunjukkan lah kalau nggak jelas. Oke, nggak jelas nih. Jangan. Nah nih. Jangan kejang-kejang lah. Nggak ada aku kejang-kejang, ngapain kau kejang, ngadapin kau aja kejang. Nah, Tuhan kau turun aja nggak perlu kejang aku loh. Nih. Kau baca di sini ya. Ini menurut Catholic Identity, salah satu a service of Brisbane Catholic Education. Ya, siapakah penulis kitab Markus, saudara-saudara? Nah, ini Protestan-Protestan ini nggak paham nih. Nih. Ya, siapakah penulis kitab Markus? Penulisan Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Jeder. Itu siapa? Penulis itu siapa itu yang di web? Katolik, siapa penulis? Katolik Identity. Katolik Oke, Identity. buka Sinaksarion, buka.
Kau yang buka, kok aku pula yang kau suruh buka. Kau yang mau membuktikan, kok aku pula yang bukti. Kok takut? Apa Sinaksarion itu apa? Kau pikir aku nggak punya buku Sinaksarion? Apa buku Sinaksarion itu? Coba jelaskan sama aku. Aku punya buku Sinaksarion lah. Jelaskan dulu. Bentar, Siapa bukakan penulis dulu. Sinaksarion? Loh, kok aku yang buka? Kau yang mau ini menjelaskan. gimana sih? Diskusi satu. Kau yang tunjukkan sama aku. Aku sudah buktikan penulis kitab kau tuh nggak jelas. Sekarang ku tanya, bukankah Sekarang ia kau ini tanya tukang lagi siapa kayu? penulis Sinaksarion. Ini kau gimana? Saya Diskusimu tanya nggak lah, iyalah jelas. kitab kau nggak jelas kok. Bukankah ia ini tukang kayu? Siapa yang bilang kalau dia tukang kayu? Siapa yang Lagi bilang? lari. Kamu diskusi Siap, larinya dari tadi kemana-mana. diskusiku nggak kabur-kabur. Dari tadi gini pertanyaanku, bukankah giliran- ia ini tukang kayu? Siapa yang bilang ini? Aku mau bukakan Sinaksarion, kau bilang Siapa siapa yang penulis bilang? Sinaksarion. Ya udah kau buka Sinaksarion, silakan kau buka. Ripa. Bisa Hei, nggak diskusi jangan saya kabur-kabur? sedang membuktikan kalau Tuhanmu kan bekerja di sini. Kau bawa ayat ini. Ada orang yang berkata, bukankah ini tukang kayu? Itu kan perkataan orang, bukan muridnya melihat dia lagi bekerja dapat duit. Nah, aku tanya sama kau, di sini yang mengatakan dia tukang kayu itu siapa? Karena banyak perkataan Ya, orang yang tidak benar Markus. tentang Yesus di dalam kitab kau. Mana penulis kitab Markus itu tidak jelas. Maka kau tunjukkan sama aku mana data Ya yang udah, menunjukkan aku ke Matius bahwa saja, yang Matius 13, bicara ini bentar. si Markus. Ya, aku ke Matius saja, bentar. Si Matius juga nggak jelas penulis kitab kau itu. Penulis kitab kau tuh nggak jelas keempat-empatnya. Loh, ini kau ditampilin data, kau nggak Loh. gini, sebentar ya. Bukan Iya, waktu 2 menit. bukankah Nggak, aku narasi 2 nggak, menit, berani aku nggak mau buang waktu. Aku berani aku narasi menghadapi 1 apa yang menit. apa yang kutakutkan Aku sama narasi kau. 1 menit, bisa nggak? Nggak ada cerita kau bernarasi sebelum kau jawab. Siapa Iya, makanya yang dia mau berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Oke, Nama, sebutkan nama. Oke, aku diam. Kamu diam, aku jawab ya. Gini loh. Kalian ini sebenarnya logika kalian cacat. Siapa Diam dulu, yang saya jawab. berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Siapa yang berkata? Mau kondo saya lo mau kalau jawab, nggak ada bisa terbukti nggak? dia pernah bekerja. Iya, penonton bisa nilai kan, dia nggak kasih saya ngomong. Biarkan penonton menilai kayak siapa, nggak Ya peduli kan? aku nggak butuh penilaian Mereka orang. bisa nilai kok kualitasnya kalian seperti apa. yang berkata di situ sehingga layak bisa nggak? dipercaya Bisa nggak kamu diam, bahwa saya dia ngomong? betul-betul Saya tukang jawab. kayu karena setahu aku yang tukang kayu adalah bapaknya. Kau Bisa nggak tunjukkan kamu sama diam, aku, saya jawab? nggak bisa. Kau harus Loh. jawab dulu itu. Kau Ya nggak turun udah, kau. kalau nggak bisa, Ya udah turun berarti kau botol. Turun kau, turun. Botol. Jawab itu aja pun repot kau. Kau pikir kami orang bodoh bisa kau bodoh-bodohi? Enak aja kalian membodoh-bodohi kami. Boleh kalian bodoh-bodohi orang di gereja, bukan aku yang bisa kalian bodoh-bodohi. Ditanya kok. Jawab namanya. Kalau kau belum bisa tunjukkan siapa yang mengatakan itu, tunjukkan Bisa siapa nggak- namanya. Bisa nggak kita gantian ngomong gitu loh, biar edukasi gitu Ku loh. kasih kau kesempatan bicara asal kau menunjukkan. Kita sudah Iya. sepakat laki-laki yang tidak bekerja badannya sehat normal itu namanya mokondo. Ku tunjukkan samamu Matthew Henry mengatakan Tuhanmu itu hidup dari minta sedekah. Kau kan menolak literasi dari Matthew Henry. Setidaknya kau bawa antitesis untuk membantah Matthew Henry dulu. Kau bawa dalil di kitabmu ada orang menuduh dia adalah tukang kayu. Pertanyaannya, apakah itu perkataan benar atau perkataan tuduhan? Kau harus buktikan. Kenapa? Di dalam kitabmu banyak sekali orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Yesus. Contoh, Yesus dari Beelzebul, Yesus ODGJ, dia adalah anak dari hasil perjinan. Itu semua fitnah. Dari mana kau tahu perkataan bahwa dia tukang kayu itu adalah perkataan benar bukan fitnah? Makanya ku tanya, mari kita kaji orang yang berbicara itu. Siapa namanya? Kalau Oke. kalian tak Oke, sebentar. Bisa nggak gantian ngomong? berapa kali ku harus ngomong sama kau, Kayaknya Dek? kau ini loh, saya mau ngomong, Kau kau tugasmu ngomong. hanya menjawab siapakah nama orang yang berkata ini tukang kayu supaya kita tahu dia pernah Oke, bekerja. Silakan. Di Markus tadi, di Markus 6 itu kau tolak. Saya bilang itu perkataan Markus. Pertanyaanku, bukan aku Ini yang gimana? tolak. Kau kan Sekarang saya mengklaim. mau bawa Matius loh. Kau kan bisa nggak gantian ngomong? mengaku-ngaku.
Boleh gantian ngomong asal sesuai dengan tema. Kalian Kristen-Kristen di sini nggak bisa mengendalikan aku. Ini gimana Kalian nggak sih, bisa Koma? menjadikanku. Saya mau ini menjawab, komaku kok ngomong kok. terus. Saya pengen kalian bantah Tuhan kalian ini mau kondo. Itu tugas kalian. Bantah Ripa. dulu Tuhan kalian itu mau kondo. Kamu nggak diskusi sama saya, kita diskusi 2 arah, berani nggak? Dua arah. Nabiku bekerja. Nabiku itu adalah orang yang Iya, memberikan mahar ayo, kepada berani istrinya. nggak? Diskusi dua Apa arah, yang mau berani kau nggak? bahas tentang nabiku? Nabiku bukan mau kondo. Yang mau kondo itu ada laki-laki sehat, Mau nggak? normal, Oke, bisa Rifa. menghidupkan orang mati, tapi dia minta sedekah hidupnya. Mau Tidak nggak? mau naik keledai ngambil punya orang. Oke, Mau aku makan tantang minta kamu. ikan Kita- goreng. Kita diskusi, bahas moral. Selesaikan Yesus dan Muhammad, dulu berani nggak? ini. Kenapa? Nggak, kita bahas Oke, moral Muhammad dengan Nabi Yesus, Muhammad berani nggak? versus Yesus, mana yang punya harga diri? Oke? Iya, oke, kita Oke, pakai moral, oke. mantap. Pakai waktu ya. Aku kasih kau Kita kesempatan bahas ngomong moral 2 menit, ya. 2 menit. Kita bahas moral. Oke, kita bahas Yesus dan moralitas Muhammad. Yesus dan Nabi Muhammad. Oke. Moral, oke, moralnya silakan. Iya, moral Tuhanmu sama moral nabiku. Silakan. Ya. Silakan kau definisikan dulu apa yang disebut dengan moralitas. Babak belur kau. Nih. Aku tunjukkan samamu definisi moralnya. Ya, ini siap-siapin, kita mau mulai dari mana? Kau dulu jelaskan definisi moral. Kau yang bawa tema ini sama aja kok kayak Torosaki tadi. Ayo kita bahas perang padri. Tapi kau yang jelaskan duluan. Kau yang Oke, bawa tema. Kalau bentar, aku temaku diam. Tuhan mau kondo. Oke, moral itu prinsip hidup atau nilai yang menentukan Buka data, baik. pakai data kau. Buka pakai data nih. Aku minta kau buka cam. Diskusi sama aku tuh harus buka cam. Iya, itu mah tinggal screenshot aja dari Google, itu mah gampang. Ya udah, suka-suka kau. Buka cam dulu. Buka cammu. Kau bilang aku takut pula diskusi sama kau. Muka ku aja kelihatan ini ha. Kalian bisa nyari aku. Malah kau Buka aja cam aku mau dulu. menjawab ribut. Buka cam kau. Katanya kau berani ngelawan mama ini. Mak-mak kayak aku kau katanya berani. Iya, baca itu moral adalah. Ya kan, itu kan cuma definisi ya Apa kan. ini? Cari aja di Ya Google. definisi dari mana ini? Nggak, aku mau kau tunjukkan situs KBBI kah gitu. Jadi jelas kau katanya mau edukasi. Kayak gini mau diskusi sama tante. Nggak, AI yang kau bawa. Kalau aku mau berdiskusi dengan AI, ngapain kau ku diamkan di sini? Mending aku ngomong sama ChatGPT. Kau pakai data yang adalah jelas dari aja. Kita belum Iya, ke kitab karena suci. apa? Karena kalian itu Kristen. Setiap definisi KBBI sama kalian jadi berubah. Ayo cepat. Jadi aku bukakan Pakai dari data. KBBI. Ya, kau buka cam. Aku minta kau buka cam. Kau ngerti nggak? Buka cam. Mukamu. Nggak usah kelihatan. Oh, nggak mukaku, bisa, nggak data bisa. aja. Kami tahu kalian ini Kristen kenapa takut buka muka kalian, karena kalian pengen menghujat, jadi nanti nggak bisa dilaporkan, nggak bisa. Kita di live kan di YouTubeku. Aku pengen kalian jujur. Buka mukamu, aku pengen lihat. Kalau nggak kau turun. Loh, saya diskusi pakai data. Tunjukkan mukamu. Itu sudah, ini kalian berlindung itu aja Tunjukkan alasannya. mukamu. Masa Tuhan dalam lubang hidung kau takut melawan setan dalam lubang hidungku? Kau takut digeruduk? Takut kau digeruduk? Nggak, Rifa, Katanya bisa kau nggak punya Tuhan yang berkuasa yang bisa nggak melindungi kita kau. diskusi baik-baik, bisa nggak? Bisa, makanya baik-baik kita diskusi. Buka cam, perlihatkan wajahmu. Kita baik-baik diskusi. Ayo. Kenapa kamu takut saya menghujat? Silakan. Padahal saya pakai data. Oh, bukan takut menghujat. Aku tahu kalian kebanyakan penghujat. Saya nggak Kau pikir aku penghujat. percaya sama Oten? Buka Oke, mukamu. sekarang kau tanya. Tunjukkan Kalau saya mukamu. bawa data itu menghujat apa enggak? Tunjukkan wajahmu. Itu 1. menghujat apa tidak? kalau pakai Tunjukkan data? wajahmu. 2. Ya udahlah. Orang Kristen berhadapan dengan perempuan Minang ini takut digeruduk. Kenapa? Insecure. Tuhan yang nggak mampu membela dia. Orang Minang ini nggak takut. Kenapa? Karena aku berani mempertanggungjawabkan setiap apa yang kuucapkan. Kenapa aku harus takut? Kalau yang kusampaikan ini benar. Kalian orang Kristen yang katanya Tuhan yang berkuasa bisa menghidupkan orang mati, buka cam aja nggak berani diskusi sama aku. Buka cammu. Buka cammu. Membela Tuhan kau aja kau nggak diskusi mampu. pakai data, Rifa. Buka cammu. Data itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah dalil. Iya, Kau tahu, dalil. Saya tidak- bawa dalil dari kitabmu. Kau buka cam. Saya bawa dalil dari kitabmu. Takut. Iya, jijik malahan. Kau pula yang bilang aku takut. Muka gua aja kau bisa tengok lubang hidungku ini. Kau yang nggak bisa buka cam, aku pula yang kau bilang takut. Jijik aku sama orang-orang jantan penakut kayak kalian ini. Katanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan kau aja nggak berani melawan setan yang dalam lubang hidungku, coba. Diskusi kok pengecut.
oten sama aku, kok takut kalian. Diskusi bagus-bagus sama aku. Ngapain kau naik lagi? Kau nggak ada harga diri kali loh. Aku tahu kamu pengen debat sama aku ini. Ayolah, aku nggak pakai. Ih, jijik kali aku. Kau siapa? Kalau aku pengen debat, pendeta kau ku incar, bukan kau, jemaat awam. Jemaat awam kok nggak ngerti, nggak tahu malu kau pansos. Inilah kerjaan kalian. Kerjaan kalian itu apa? Kalau nggak ngomong NPD kalian itu ya, aku pula yang pengen diskusi sama kau. Penting bagiku diskusi sama kau. Kalau aku ingin tahu tentang Kristen, ku telepon ini Pak Pendeta Budi Asali ini. Kau pikir aku nggak punya nomor handphone Esra Soru? Kau pikir aku nggak punya nomor telepon Pak Martin Nali? Pendeta-pendeta kalian itu. Kau pikir aku nggak punya nomor telepon Joshua Teu? Kau pikir aku nggak punya telepon MYM? Kau pikir aku nggak punya nomor telepon Hendritan? Itu pendeta kalian semua itu. Kalau aku ingin tahu tentang Kristen dari perspektif scholar, aku telepon mereka. Kalian jemaat awam ingin aku tahu, kalian yang memfitnah Nabi Mukondo mampu nggak membela kemuliaan Tuhan kalian yang ternyata terbukti Mokondo sesuai dengan definisi Mokondo itu? Berani nggak? Itu yang ku maksud. Kalau diskusi dua arah buka cam, kalau mau bertanya aja nggak apa-apa, tutup cam. Aku udah baik loh, bertanya aja boleh, silakan. Nggak ada ceritanya lemah lembut sama serigala berbulu domba kayak kalian. Nggak ada aku diajarkan di Minang, di Islam, nggak ada aku diajarkan lemah lembut sama kalian penghujat. Ya Malek, mau bertanya atau mau berdiskusi? Jangan mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaranmu. Kau dilarang untuk itu. Kau Kristen kan? Saya kan Islam, nggak pernah naik. Oh Islam. Ya, ada apa yang mau disampaikan Bang? Bang, sorry, bentar Bang. Abang kan Islam. Ini room dialektika lintas iman. Saya sedang mengcounter fitnah terhadap Nabi saya. Saya memberikan judul Tuhan Mokondo. Kenapa? Ini tema dari akun Presiden King yang mengatakan Nabi Muhammad Mokondo. Nah, aku justru membuktikan yang Mokondo bukanlah Nabi kita, tetapi adalah Tuhan mereka. Nah, abang kesini mau ngapain? Itu yang saya setuju apa yang Mbak Runi cakap. Ya, ada lagi Bang. Apa yang baru nih cakap tuh saya sokong semuanya. Cuma kenapa Oten ini bila dia minta buktikan apa yang Islam yang dia mengatakan tuh dia tiada fakta dan data. Kenapa dia kepada orang Islam saja dia minta data? Saya nggak tahu Bang, saya nggak paham. Kenapa begitu lemah sangat orang-orang Kristen ini? Sepatutnya dialah yang minta apa yang ada dalam agama dia itu dia terangkan kepada bukti dan data yang benar, barulah dia nampak berhujah dengan orang Islam macam itu. Ya Pak, kalau masalah itu kita sudah dijawab dalam Al-Quran ya. Mereka itu summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mereka itu buta matanya. Jadi itu sudah jawaban. Ya Pak ya. Oke. Saya setuju dengan Mbak itu. Ya, terus ada lagi? Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya, jadi kenapa aku bawa tema Mokondo ini? Ini karena teman-teman kalian sendiri ya. Ini membuatku semakin terinspirasi membahas. Ketika ada akun Pesideking mengatakan Nabi Muhammad Mokondo, aku bingung. Nabiku Mokondo. Nabiku itu kerja loh. Bahkan ketika menikah dia memberikan mahar yang banyak kepada istrinya. Nah, bahkan nabiku diharamkan makan sedekah, diharamkan makan zakat. Ini bukti nabiku itu adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Bahkan dia punya istri. Istrinya tidak terjolimi. Inilah hebatnya nabiku. Pertanyaanku, Tuhan kalian yang punya kondo ini, apa yang diberikannya kepada ibunya? Apa yang diberikannya kepada manusia? Dia pernah memberikan roti kan? Nah, pertanyaanku, ketika dia mau makan minta ikan goreng sama orang, ketika mau naik keledai ngambil punya orang, itu tipikal laki-laki bertanggung jawab atau mau kondo? Jawab itu. Kalian kalau diskusi sama aku, buka muka kalian. Kalau kalian mau diskusi dua arah, buka muka kalian. Aku ingin lihat wajah kalian. Karena harus ada kredibilitas kalau ngomong sama aku. Kalian jemaat awam mau pula menghadapi aku. Capek-capek aku baca buku. Halo, Aldi doang. Halo. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Tidak, Islam dari Pasuruan, Jawa Timur Uni. Ya, ada yang mau disampaikan? Selamat untuk Uni, semangat terus. Siap. Oke, terima kasih.
Ya, makasih. Yang muslim nggak usah naik dulu ya. Saya lagi model perang argumentasi ini. Ini model counter teman-teman ya. Saya mengcounter fitnahan terhadap Nabiku Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuduhan terhadap Nabi Muhammad sebagai orang yang dikatakan mokondo itu saya komparasi, mirroring. Siapakah di antara Nabi Muhammad dan Tuhan yang tertulis dalam kitab kalian yang mokondo? Mari kita bahas. Ya, mari kita bahas. Halo Sola Gracia. Bapak Sola Gracia. Halo Bapak Sola Gracia. Halo, aduh Pak, jangan naik dulu Pak, kalau ada urusan keluarga Pak. Halo, Jeko Alkana, agamanya apa? Halo Jeko Alkana. Halo Jeko Alkana. Oke, turun ya. Yang naik siap naik aja ya, nggak usah naik jadi berhala ya. Saya lagi nggak butuh berhala. Kalian kalau butuh berhala cari di gereja. Jangan di sini jadi berhala ya. Lagi nggak butuh berhala di sini. Kalian kalau mau bicara sama aku, tolong kalian bawa data. Satu, kalau ingin membantah, tolong menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Bawa antitesisnya. Gak ada tempat. Waalaikum. Kakak jangan panggil assalamualaikum kak. Nggak boleh Kristen mengucapkan salam kepada orang yang berbeda keyakinan kak. Masa iya? Yaudah ini ayatnya. Ada nih. Ada, sini kutunjukkan ayatnya. Dosa ya Uni. Kalau dilarang di agama kakak, kalau dikerjakan berdosa nggak? Oh, itu jadi dilarang agamamu nih? Agamamu kak. Nggak, itu dilarang agamamu. Agamamu, gimana ini kakak ini nih, kutunjukkan ayatnya kau. Kami Ini bilang assalamualaikum nggak dosa. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristus, janganlah kamu menerima dia di rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Nah, kalau kakak tidak mengikuti perintah Yesus ini berdosa nggak? Kalau masalah perintah jangan mencuri, jangan ini ya. Kak Tapi baca 2 Yohanes pasal 1 nomor 1 sampai 10. Kuulangi sekali lagi ya kak. Aku nggak mau bertele-tele ya kak ya. Capek ya kak ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristus, janganlah kamu menerima dia di rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Pertanyaanku, boleh nggak mengucapkan salam kepada orang yang berbeda keyakinan? yang salam itu maksudnya gini loh kak. Dengar dulu kak. Arti daripada kalimat firman Tuhan itu ya ajaran-ajaran di luar daripada firman Tuhan itu yang kamu kalau apabila Memangnya ajaranku di dalam ajaran firman Tuhan kakak. Hah? Aku agamanya ini ajaran firman Tuhan kakak. Sekarang gini aja lah intinya kak, udah kita simpelkan aja. Kak gini loh kak, kenapa aku berusaha meluruskan kalian supaya taat sama kitab kalian, sementara kalian sering sekali mengingkari kitab kalian. Aku tanda sayang aku sama kau karena aku nggak mau kau dimarahi sama Tuhanmu. Kan Tuhanmu ini yang ngajarkan. Nih dia yang bilang nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristus, janganlah kamu menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini ajaran perintah atau apa ini? Ini berlaku nggak? Benar, tapi apa ceritanya terlepas dari itu aku mengucapkan assalamualaikum. Memang nggak ada gunanya ajarannya Kristen bagi mereka sendiri loh. Udahlah lanjutlah suka-sukamu lah. Terus Kalau aku cuma ngingetin aja. Ini cantik.
Tema kita sekarang adalah Tuhan Mokondo, Kak. Kondo apa kondo? Mokondo ini Kakak arti Mokondo nih. Nih, ini arti Mokondo nih, Kak. Ini orang Padang mah. Pesawat. Dia orang Padang. Nggak usah pakai bahasa Indonesia aja. Nanti orang nggak ngerti. Ya. Iyalah, ya. Nih, arti Mokondo ini ya. Laki-laki yang tidak punya modal atau pria yang hanya ingin gratis saja modal barangnya saja. Nah, menurut kakak, kalau ada laki-laki badannya sehat, normal, kalau kerjanya minta-minta, itu bisa dikatakan Mokondo nggak? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana pendapat kakak tentang laki-laki ganteng, tampan, sempurna, 100% Tuhan ini yang kerjanya minta-minta nih? Bagaimana menurut kakak nih? Coba, bagaimana pendapat kakak ini nih, kakak baca nih. Ada laki-laki ganteng, tampan, sempurna, 100% Tuhan, kerjanya minta-minta nih. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia hina. Kristus bukan hanya hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, melainkan juga datang melayani manusia. Hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina, rendah. Orang yang menyangka bahwa jika Tuhan menjadi manusia, tentu saja menjadi seorang pangeran dan tampil tarni. Nah, dan seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Nih, ulang ya. Hidup dari, ini tafsiran Matthew Henry terkait Filipi pasal 2 nomor 6. Oh, tafsiran, Kak. Ya, kakak percaya nggak tafsiran ini? Tafsiran itu Saya tanya, kakak percaya nggak tafsiran ini? tergantung juga itu, Kak, yang namanya Ya udah, kalau gitu kakak bawa antitesisnya ke sini untuk membantah bahwa tafsiran itu salah. Apa alasan kakak bisa? Apa alasan kakak mengatakan tafsiran itu salah? Saya nggak mengatakan tafsiran salah, benar. Ah, ya sudah, Kak, jangan bantah tafsiran yang kakak nggak tahu cara membantahnya, Kak. Dengar dulu, bener, Kak. Jangan kakak aja yang ngomong. Ya buka lah dulu kem tuh, ha. Buka lah cie kem tuh. Kak bilang sedekah. Sedekah tadi apa? Buka lah kem tuh dulu. Lagi apa, Kak? Lagi apa ini? Mengetik aku, Kak. Ya buka saja lah. Apa lo salahnya, buka aja lah. Ambo sama Uni, mah. Buka saja lah kemnya. Kak, tunggu dulu, Kak. Ya, oke. Apa tadi, Kak? Kak, mending enak, Kak. Diskusi itu buka kem enak loh, Kak. Biar kita tuh sama-sama jujur gitu loh. Karena banyak orang-orang yang menyembunyikan identitasnya di sosial media, menunjukkan aslinya kayak mana, Kak. Pakailah nama palsu, pakai muka palsu, tapi nanti menghujat. Ya, janganlah samakan sama Makanya buka, nggak bisa, kalian sama aja menurutku. Aku nggak percaya sama kalian. Kalian banyak berbohong dan seringkali aku menghadapi pembohong kayak kalian. Makanya supaya membuktikan kalau Kak Yulia ini bukan pembohong, buka lah camnya dulu minimal sekali. jas. Kami aja nggak pernah ngejas kalian, Kak, pembohong. Kak, aku nggak percaya sama Oten, kan aku bilang jangankan sama Oten, orang Islam aja nggak aku percayai, apalagi Oten. Kakak buka cam dulu aja, kita bahas agama ini, bahaya ini. Agama ini kalau dibahas nggak pakai ilmu nanti menghujat kita. Buka dulu camnya. Kita menghujat-hujat, Kak. Kita santai aja. Aku nggak percaya sama Oten, gue bilang. Gimana kakak ini? Banyak kebohongan Oten. Contoh, kami ini diajarkan kasih lo. Apa itu? Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Yaudah, Sherlock, sini aku tampar pipimu. Ah, jadi begini, jadi begitu. Makanya aku bilang, aku nggak percaya sama kalian. Tolong kakak buka camnya, biar enak kita diskusi. Oh, Kak, gini, Kak. Aku bilang, Buka lah camnya kakak. Oh, Uni. Buka camnya dulu, biar enak kita diskusi. Kita bahas agama lo. satu, ya kan, Kak. Apapun yang Kakak Ya turun ya, kakak turun ya, Kak Yulia ya. Makasih ya. ya udah silakan. Dan aku bilang, hari ini aku lagi model apa? Model tempur. Aku lagi model counter. Komalku ini tergantung keadaan yang kuhadapi di ruang publik. Kalau kalian menghujat nabiku, modelku model counter. Kalau kalian tenang-tenang aja, bagus. Aku model edukasi, ya. Kalian bawa-bawa tema nabiku mau kondo. Ayo kita bahas siapa yang mau kondo. Hah? Bawa data sama aku di sini. Hihi, naik kok komal aku. Kalian pikir kalian bisa menjajahku? Jangankan kalian, orang kalau udah salah depanku berani mengintervensi aku, kuludahi. Gak butuh aku penilaian-penilaian orang.
Nabiku kalian bilang mau kondo. Aku balikkan Tuhan kalian yang mau kondo pakai data, nangis kalian. Halo Gojali, agamanya apa bang? Ya, gimana bun? Agamanya apa bang? Agamanya Alhamdulillah. Cep buruan bang, jangan main bang. Kita lagi bukan di warung tua bang, kita lagi serius nih. Abang agamanya apa? Agamanya apa? Islam, Kristen, Kejawen, Buddha, Hindu, Islam. Udah gitu aja jawab. Oke. Apa yang mau abang sampaikan di sini bang? Oh siap gitu. Sampaikan apa ya? Gimana ya? Bang pikirkan dulu di bawah ya bang ya. Di bawah aja pikirkan bang. Ramah kali bang. Kalau nggak ada kepentingan naik nggak usah naik teman-teman muslim ya. Kalau nggak ada yang mau disampaikan nggak usah naik. Nggak usah naik kalau nggak ada kepentingan. Lagi model factor nih. Halo bocah. Malam. Silakan Pak. Halo. Apa agamanya? Ya agamanya apa? Kristen. Oke, karena Anda tidak bisa buka cam, Anda saya beri kesempatan hanya bertanya saja tanpa perlu menjelaskan, karena kalian tidak jelas nih, nggak bisa buka cam, nama palsu, foto nggak ada, akun pun jangan-jangan privat. Hanya bisa kalian bertanya saja sama aku. Dan pun kalau kalian bertanya tentang ayat, kalian yang wajib memberikan ayatnya sama aku, bukan aku yang cari-cari ayatnya, karena aku bukan budak kalian, aku adalah ibu gembala kalian. Silakan bertanya aja. Apa pertanyaannya? Kakak merasa jadi ibu gembala kah? Memang aku ibu gembala menurut Al-Qur'anku. Al-Qur'anku yang bilang barang siapa yang menyeru kepada kaum kafir sama seperti berbicara kepada hewan ternak. Lah aku ibu-ibu pengembala, ibu gembala lah. Masa bapak gembala? Yang menyerukan begitu siapa kakak? Aku nggak tahu. Al-Qur'anku yang bilang begitu, ada dalilnya. Gak usah kau tanya. Lagi pula gak ada urusanku mau aku jadi ibu gembala kayak mama gembala kayak nenek gembala, apa urusannya samamu kau yang naik ke sini kok? Kau mau ke sini mau ngapain? Mau interogasi aku kau? Aku suruh kau bertanya di sini, Dek. Silakan bertanya aja. Enggak, begini Kak. Saya suruh Anda bertanya, bukan begini. Siapa suruh kau menjelaskan? Kalau kau di sini nggak jelas, nama palsu, muka nggak ada, akun privat, nggak usah kau berani menjelaskan di Komal ini. Tugasmu hanya bertanya saja. Aku baik-baik nih, ku jawab semua pertanyaanmu kalau aku mampu. Tapi kalau kau tidak, kau hanya orang awam. Tapi kalau kau berilmu, naik kau pakai akun asli. Kau tunjukkan di mana kau pernah kuliah tentang teologi. Kau tunjukkan namamu biar ku cek di PD Dikti. Atau kau siapa? Pendeta siapa? Biar ku cari tahu dulu. Baru kita diskusi. Kau boleh menjelaskan. Pikul salib deh. Itu oden-oden Iya. kan biasanya congor doang. Takut mereka pikul salib nih. Mereka tuh nggak percaya Yesus mau membela mereka. Gitu loh ya. Aku udah baik hati. Ku izinkan kalian oten naik ke Komalku untuk bertanya tentang agamaku. Nggak ada hak kalian menjawab kalau kalian nggak jelas. Ya, silakan bertanya saja. 1001 pertanyaan ku izinkan kau bertanya, asal kau bertanya saja. Nggak ada cerita begini. Begini itu bukan pertanyaan, tuh penjelasan. Begini ceritanya. Kau pikir aku lagi butuh cerita? Aku lagi butuh pertanyaan kalian untuk ku jelaskan. Begitu loh, Dek, Dinda. Silakan. Kan topik kakak di situ kan Tuhan Mukondo kakak bilang. Oh iya, ini temaku. Tuannya siapa yang Mukondo? Mari kita bahas dulu. Menurutmu kalau ada Tuhan laki-laki ganteng berkuasa tiba-tiba minta gratisan kerjaannya, minta sedekah, kira-kira bisa nggak dikatakan dia Tuhan Mukondo? Enggak juga. Kenapa begitu? Arti Mukondo adalah laki-laki yang pengen gratisan terus. Arti Mukondo aja modal kondo aja. Artinya dia tidak mau keluarkan modal, dia maunya dia gratisan aja. Maka kalau ada Tuhan berjenis kelamin laki-laki punya kondo, hidupnya hanya pengen gratisan dan tidak pernah bekerja, minta-minta hidupnya, bisa nggak dikatakan Mukondo? Istilah Mukondo ini kan berlaku buat laki-laki ke perempuan loh kakak. Laki-laki lah namanya punya kondo, ada aja. Kalau perempuan mana ada punya kondo? Ya istilah ampun laki-laki. bang. Maka pahami kak bahasa orang, istilah laki-laki. Ini Mukondo nih. Gitu loh. Iya, nah Tuhan laki-laki kan ada kan? Tuhanmu laki-laki kan? Laki-laki. Nah, ketika ada Tuhan berjenis kelamin laki-laki punya kondo, hidupnya pengen gratisan aja, tidak pernah bekerja, bisa nggak dikatakan Mukondo? Tuhan kami bekerja.
Siapa bilang nggak bekerja? Tunjukkan dalilnya Tuhanmu bekerja mana? Oh iya, ada manjat kelapa, Dek. Hah? Tunjukkan Manjat kelapa dalilnya pernah, kan? Tuhanmu pernah bekerja. Tuhan kami bekerja. Tunjukkan dalilnya Bekerja Tuhanmu itu kan pernah begini, bekerja. Kak. Jadi, Tunjukkan dalilnya Tuhan Anda pernah bekerja, Bang. Bang. Kalau ngomong kok. Tunjukkan dalilnya Tuhan Anda pernah bekerja. Jadi Dari mana kau tahu Tuhanmu pernah bekerja? Wah, jadi begini, sudah kuizinkan kau bicara, kau nggak jelas kok. Kau pula mau menjelaskan sama aku, kitab kau tuh udah aku hafal itu, udah aku tahu aku isinya itu. Tuhan kau mana, di mana bekerja? Hah, ini orang disuruh bertanya malah Tapi menjelaskan. kalau Tuhan manjat kelapa itu masih termasuk bekerja ya? Nggak ada Tuhan manjat kelapa. Sentil nanti Kak, aku lagi model tempur nih. Coba kau bertanya aja. Kalau nggak diam kau bocah ingusan ya. Halo Pak Florianus. Pak Anus. Ya, selamat malam. Ya Pak Anus, silakan buka cam Pak Anus. Silakan dibuka camnya Pak Anus. Pak Anus. Oke, terima kasih Pak Anus. Pak Anus, saya lagi model tempur ya. Bapak saya pikir jangan di sini dulu ya. Bapak orang baik, Bapak bukan apa. Saya lagi mengcounter ucapan para Kristen prosetan-prosetan yang menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya mau kondo. Bapak jangan ikut dulu ya. Izin dengan hormat saya harus turunkan Bapak. Ya, Nanti ya. kalau saya lagi dalam keadaan diskusi akademik, Bapak boleh naik ke tempat saya. Oke Pak? Terima kasih Pak Anus, Bapak baik. Ya, Ya, makasih Pak. Ya, baik. Lagi model tempur ya Pak. Ini lagi model Uni Soviet Pak. Halo nih. Ya, Tornado. Yang bisa buka Halo, cam Dari silakan buka Pak. cam. Kalau kalian nggak bisa buka cam, kalian bertanya saja. Tugas kalian bertanya saja, nggak boleh kalian menjelaskan ya. Boleh. Ya, silakan Kalian Tornado. nanya. Oh, Nek Rifa. Ya memang hak kalian itu kalau nggak jelas akunnya, nggak bisa buka cam, hak kalian cuma bertanya aja. Oke, siap. Ini mau nanya nih. Uni Rifa. Ini kenapa sebenarnya Uni Rifa itu beragama? Apa tujuan Uni beragama? Itu nggak ada urusannya sama kau, itu urusan pribadiku itu. Mau ngapain aku, mau besok ngapain itu nggak ada. Kau disuruh di sini bertanya tentang agamaku, tentang ajaran. Mau aku tujuanku mau ngapain nggak ada urusannya samamu ya Dek. Aku nggak ada tanggung jawab samamu ya. Kan bisa saja kan dengan saya Tidak ada urusannya samamu terkait tujuan motivasiku. Silakan kau bertanya tentang agamaku. Kalau nggak ada pertanyaan silakan turun ya. Aku nggak mau buang-buang waktu. Terlalu berharga waktuku untuk buang-buang untuk bicara yang nggak penting ya. Oke. Bisa? Oke, berarti saya Oke, tanya silakan. harus masalah. Oke, jadi gini Uni. Boleh kalian bertanya tentang Kristen, boleh bertanya tentang Islam, karena aku lebih menguasai kekristenan daripada si Roma ini, Hansip Romawi satu ini ya kan. Buka kemu Roma, kalau nggak turun. Saya bertanya aja. Jadi gini Iya, Uni. oh kau bertanya aja, oke. Ya, bertanya Silakan. aja. Ya. Pengecut Apakah kau Roma, benar? Roma. Ya, apakah benar? Diam dulu, kawan kau dulu belum selesai Oh, itu. iya. Apakah benar? Aku lagi bertanya Tuhanmu apakah benar mau kondo? Nggak bisa kalian jawab. Memang nggak bisa kalian memuliakan nama Tuhan kalian di sini ya. Silakan, Tornado. Jadi gini Uni, karena Uni kan memaksakan nih harus masalah teologis yang dibahas. Aku nggak ada maksa-maksa. Kalau kau Jadi, merasa terpaksa turun kau. Kau pula merasa terpaksa. Sejak kapan aku memaksa kalian? Penting kali kalian kupaksa untuk bertanya di sini. Hei, komal ini kubuka semau aku, semau kalian, bukan kupaksa kalian. Kau pula kupaksa nanti minoritas tertindas aku dipaksa bertanya di Komal Unirifa. Geli kali aku, kayak penting kali kalian bagi aku. Apa Roma? Aku lebih baik buka Komal buat kalian ini. Oke, aku baik. belajar nih buat Saya menginjili bertanya. kalian. Oke, saya Apa? bertanya saja kalau gitu ya. Memang Ya, begitu apakah benar? tugasmu. Apakah benar apa? Nabi junjunganmu itu adalah suri toladan? Oh jelas. Oh jelas, baik. Ya. Kalau dia suri teladan, apakah semua dari cara hidupnya harus diteladani atau tidak? Di dalam Islam, seluruh umat Islam mengikuti apa yang diajarkan Nabi kami, bukan menjadi Nabi. Ya,
Seluruh umat Islam diajarkan mengikuti ajaran Nabi kami, bukan mengkopi menjadi Nabi. Kalau Nabi kami pergi Isra Mi'raj, bukan berarti kami harus Isra Mi'raj juga. Kalau Nabi kami menikah lebih dari 4, bukan berarti laki-laki Islam menikah lebih 12 juga, karena dia bukan Nabi. Kalau Nabi kami diharamkan makan sedekah dan zakat, bukan berarti kami begitu juga. Jadi suri tauladan itu maksudnya apa yang diajarkan nabiku kami ikuti, mana yang diwajibkan oleh Allah melalui perantaraan lisannya kami ikuti. Begitu Roma Kelapa. Jadi suri teladan bukan meneladani cara hidupnya begitu. Ya meneladani cara hidupnya lah, dengan mengikuti apa yang dianjurkannya, bukan mengikuti apa yang dia lakukan sebagai seorang nabi. Oh iyalah, Jadi, apa yang dianjurkan. Sorry, berarti ini dia bukan suri teladan. bentar, diam kau dulu. Kok kau pula yang bilang bukan suri teladan? Yang bukan suri teladan itu Tuhan kau. Diam. Kau nggak ada hak, kan udah aku bilang. Kau tidak punya hak menjelaskan. Kau hakmu cuma bertanya. Yang tidak bisa dijadikan suri tauladan itu adalah Tuhan yang konon katanya mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, giliran ditampar Hansip Romawi, justru dia berkata, apa salah saya? Ini yang namanya guru yang nggak becus. Guru yang cuma bisa mengajarkan tapi tidak mampu melaksanakan. Ketika dia mau berbantah-bantahan dengan orang mau ditangkap Hansip Romawi, dia suruh muridnya jual jubah untuk beli pedang. Pertanyaanku, kenapa nggak modal dia? Kenapa nggak jubahnya aja yang dia jual untuk beli pedang? Kenapa harus jubah orang yang dijual? Kenapa harus jubah muridnya yang dijual? Kenapa bukan jubahnya? Ini guru yang nggak becus. Kalau Nabi Muhammad apa yang dia ucapkan dia lebih dulu melaksanakan. Kau pula yang mau menjelaskan nabiku. Diam kau cuma bertanya aja. Kau nggak jelas. Kalau nggak buka cam, buka mic-mu. Oten diam kau dulu. Inilah Oten kelas-kelas jemaat awam disuruh bertanya. Kau pula diam dulu kau. Ini komalku kok. Kau di sini nggak bisa menjajahku. Aku yang punya otoritas di sini. Kuludahin pun bisa kau. Kalian Kristen, aku suruh bertanya bukan untuk memframing nabiku. Kenapa? Kalau kalian memframing nabiku, ku telanjangi Tuhan kalian di sini. Tahu kalian itu? Aku lagi model tempur ini. Modelku lagi bukan ingin berbaik-baikan dengan kalian para penghujat agamaku dan penghujat nabiku. Aku ingin membuktikan setiap hujatan kalian itu kembali kepada kalian. Contoh, ketika dari kaum kalian mengatakan nabiku Mukondo, maka mari kita bahas. Mukondo artinya laki-laki yang sehat, normal, tapi tidak bermodal hidupnya. Siapa itu yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya? Tuhanmu. Minta gratisan, bangkit-bangkit dari kematian, lapar, minta ikan goreng orang. Kerja, pancing. Ada pembatasan kita. Teman-teman, tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar teman-teman ya. Sama teman-teman. Diam kau. Kau cuma bertanya. Kau pula mau menyimpulkan nabiku. Kau bilang pula nabimu berarti tidak bisa jadi suri tauladan. Udah aku jelaskan. Kau bertanya aja. Pertanyaan kedua. Ya. Apa beda teladan dengan mengajar? Beda lah. Mengajarkan itu menyampaikan apa yang harus diajarkan. Contoh ketika Nabi Muhammad mengajarkan, begini lo cara mandi, begini lo cara beribadah kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan apa yang Allah perintahkan untuk diajarkan. Bukan berarti Nabi Muhammad jadi Tuhan. PA kali nih orang ini. Itu pula kau tanyakan sama aku. Kau masuk ke SD dulu lah. Pertanyaan berkualitas lah. Teladan itu mencontoh apa yang beliau anjurkan untuk dicontoh. Contoh, ketika beliau adalah seorang nabi, bukan berarti umat Islam ini menjadi nabi pula. Nggak ada ceritanya begitu. Aku tahu arah framinganmu. Kau pengen kan kami umat Islam itu, lah nabi kau kan menikah lebih dari 4. Masa kalian laki-laki menikah cuma 4? Kau lupa kalau nabiku itu nabi. Menjadi tauladan itu adalah mengikuti apa yang dianjurkan. Untuk siapa? Untuk umat biasa. Bukan untuk nabi. Dia nabi, kami bukan nabi. Berarti dia bukan suri teladan. Turun dia hanya pengajar. Kau hina nista Tuhan kau nggak bisa dijadikan teladan tuh. Tuhan kau nggak ada gunanya buat peradaban. Kau pula mau menjelaskan nabiku. Itu kau nanti. Itu waktu Tuhan mereka suruh jual pedang, jual jubah untuk beli pedang. Kenapa dia nggak pakai dulu nonotnya dia untuk jadi kan nonot Tuhan tuh? Nggak usah nunutnya, nggak usah jauh-jauh. Kalau memang dia adalah orang yang seperti Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad itu turun ke medan perang loh. Nah ini Tuhan pengen gratisan aja. Kalian punya jubah, jual buat beli pedang. Kenapa nggak jubah dia yang dijual? Dia pengen naik keledai, ambil punya orang. Pengen makan, ambil ikan goreng orang. Aku matikan dulu ini ya, rungkat dulu kita guys. Ini bahaya ini guys. Ya. Lagi model fighting aku. Kalian menghujat nabiku, kalian pikir aman kalian. Kita matikan dulu. Kita live lagi teman-teman habis ini. Matikan dulu.
Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.